saya akan menunjukkan kepada kalian. Di sini ada sebuah tugu. Itu adalah tugu perjuangan Siti Mangkopo ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siti Mangkopo adalah sudah banyak ada saya kontenkan di konten saya di bawah ini. Mungkin kalian bisa mencarinya kembali. Saya tidak akan menceritakan tentang Siti Mangkopo lagi. Sekarang saya akan menceritakan tentang peristiwa heroik yang sering kita ulang-ulang ya setiap tahunnya. Bahkan bagi anak 90-an, peristiwa ini adalah sebuah keharusan di sekolahnya untuk mereview, karena setiap tahunnya filmnya diputar-putar terus di TV nasional. Itulah peristiwa G30 SPKI. Dan hari ini tepat pada 30 September 2023, peristiwa ini kita kenang lagi dalam rangka perjalanan saya dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melintas Kuning ya. Lintas Kuning ini adalah lintas Sumatera, lintas barat, lintas barat Pulau Sumatera. Ini penghubung antara Medan, Pasaman Barat, Pariaman, dan Kota Padang dan pesisir selatan. Dan kita akan bercerita tentang G30 SPKI di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang motovlog Sumatera Barat. Adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Nah, mungkin di saat ini peristiwa G30 SPKI bukanlah hal yang terlalu dirayakan lagi ya. Dan tidak, bahkan ada beberapa adik-adik kita sudah tidak mengetahui peristiwa ini. Karena peristiwa ini dulu dianggap sebagai mobilitas atau motorik dari pergerakan Orde Baru ya. Sebagai, ada yang bilang ini sebagai kamuflase atau apalah ya, mendukung pergerakan Orde Baru. Tetapi terlepas dari hal tersebut, 7 jenderal ya yang ada di pulau di Jakarta dan 2 di Yogyakarta, nyawanya hilang sia-sia karena pergerakan ini. Terlepas fakta-fakta yang ada, apakah benar mereka disayat, dipotong atau disilet dan dikasih asam, terlepas dari itu, para jenderal-jenderal yang tidak bersalah ini telah meregang nyawanya demi mempertahankan Ibu Pertiwi ini. Mereka yang tidak tahu apa-apa, mereka yang hanyalah seorang jenderal untuk mempertahankan bumi Indonesia ini, dijadikan alat untuk sebuah pergerakan yang dinamakan G30 SPKI. Mungkin kalian bosan ya kalau saya menceritakan tentang G30 SPKI, bagaimana itu penculikan, bagaimana itu cara mereka menculik para jenderal. Itu bisa kalian cari di channel-channel YouTube yang lain. Bahkan ada yang lebih unsensor ya, tanpa sensor. Sekarang kan banyak yang disensor. Ada yang versi originalnya juga yang lama. Nah, sekarang G30 SPKI di Sumatera Barat. Terus terang ini G30 SPKI sangat terasa sekali gaungnya di Sumatera Barat. Kenapa hal tersebut? PKI, Masyumi, dan partai-partai terlarang lainnya setelah pasca G30 SPKI, hampir rata-rata motor penggeraknya yaitunya orang Sumatera Barat gitu. Masyumi apalagi, Masyumi itu adalah pusatnya di Sumatera Barat gitu. Nah, ini menjadikan Provinsi Sumatera Barat
sangat menjadi incaran dari pemerintahan pusat ya. Bahkan kalau kalian mungkin punya nenek gitu atau punya orang tua yang lebih tua dari tahun 65 tersebut, ada istilah-istilah yang mereka takut-takuti di masa Orde Baru, yakninya hilang malam gitu, hilang malam gitu. Orang-orang yang tidak sesuai dengan pergerakan pemerintahan akan hilang aja di waktu malam-malam, besok paginya nggak ada aja gitu. Dan lama-lama besok-besoknya ketemu sebagai mayat, atau bahkan sampai sekarang tidak jelas di mana bangkainya atau mayatnya. Ini karena ya Sumatera Barat adalah lumbung dari tokoh-tokoh yang searah dengan komunisme, marhainisme gitu kan ya. Dan mungkin saya tidak terlalu ambil terlalu dalam mengupas tentang masalah paham-paham politik ini, takutnya saya salah fakta ya, dihujat netizen ini sangat sakit sekali ya. Tetapi di Sumatera Barat ini ya, setelah peristiwa 65 adanya peristiwa orang hilang, peristiwa diwajibkan kita melihat mendirikan bendera setengah tiang di rumah-rumah, kalau enggak nanti dianggap komunis. Itu di Sumatera Barat ini dulunya sangat kental. Mungkin di tempat kalian juga seperti itu, tapi di Sumatera Barat ini mungkin dua kali lipat ketakutan masyarakat tentang dianggap sebagai PKI ya. Bisa kalian tanyakan kepada teman-teman kalian yang berasal dari Sumatera Barat, yang orang tuanya sudah menetap pada tahun tersebut di Sumatera Barat. Ya, PKI di Sumatera Barat sangat-sangat kental sekali. Karena tokoh-tokoh nasional, pergerakan-pergerakan nasional, bahkan berpaham seperti Tan Malaka lah ya, yang sangat kental sekali dengan nuansa PKI-nya gitu lah, Partai Komunisnya. Tan Malaka aja sampai sekarang nggak tahu di mana kuburannya. Apakah benar yang di Jawa itu kuburannya? Sampai sekarang mereka ya menjadi propaganda politik gitu, untuk paham yang mereka anggap untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, justru dianggap itu salah. Jadi kalau kalian berbicara PKI aja dahulu di Sumatera Barat ini, mungkin orang tua-tua ini sudah marahin kalian. Hei, jangan sebut-sebut itu gitu katanya. Nah, artinya di Sumatera Barat ini ya, dengan adanya peristiwa G30 PKI itu, sedikit tidaknya merubah tatanan masyarakat di Sumatera Barat. Nah, itulah sepenggalan kisah ya, masalah G30 PKI di Sumatera Barat. Bukan hanya di Jakarta aja, Sumatera Barat juga merasakannya. Bahkan ada yang namanya orang hilang malam, itu ada di Sumatera Barat. Juga Petrus atau ya seperti hal itulah. Di Sumatera Barat ini dahulunya juga mengalami hal yang sama yang dirasakan oleh Pulau Jawa. Oke, sampai di sini dulu perjalanan kita atau narasi kita dalam menemani saya di perjalanan melintasi Kabupaten Agam ini ya. Ini kita masih melintasi daerah dari tadi Simpang Gudang menuju Tiku ya, menuju Tiku, masih dalam Kabupaten Agam juga. Dan garis lurus menandakan kita berada di jalan nasional, jalan lintas Sumar. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel saya. Bantu saya mengembangkan channel ini. Mana tahu di sini ada kampung kalian, daerah Tiku atau daerah Gasan ya, perbatasan Agam dengan Padang Pariaman. Semoga konten ini menjadi pelepas rindu kampung halaman. Mungkin di antara kalian di sini ada kampung orang tua kalian ya.
Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Semoga channel ini tetap terus update ya, karena udah mulai jarang update. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. See you.